Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Reno Triyono dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Siliwangi. Saya dari kelas 2023C dengan nomor NPM 232151082. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang asbabun nuzul surat Al-Kahfi, keutamaannya, dan membaca surat Al-Kahfi. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja kita ke videonya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باعٍ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على أرض جنة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Oke. Nah, tadi merupakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Nah, coba dong ceritain gimana sih asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Kahfi ini. Nah, jadi surat Al-Kahfi ini merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran, dan Al-Kahfi ini memiliki arti yaitu gua ataupun penghuni-penghuni gua. Dan surat ini termasuk dalam surat Al-Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan juga terdapat 110 ayat dalam surat Al-Kahfi ini yang membahas 4 pokok bahasan. Oke, jadi kan ada 4 pokok bahasan ya. Bahasan yang pertama itu apa sih? Jadi yang pertama, bahasan dalam surat Al-Kahfi ini adalah tentang keimanan, yang dimana yang isinya itu adalah kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia. Kemudian ada dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah selama-lamanya. Oke, kemudian bahasan yang keduanya gimana? Dan kemudian yang kedua adalah tentang hukum-hukum, di mana yang pertama ada tentang larangan membangun tempat ibadah di atas kubur. Kemudian yang kedua ada hukum membaca isi Allah. Kemudian yang ketiga ada perbuatan yang dilakukan karena lupa, itu akan dimaafkan. Dan yang keempat adalah kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar nantinya. Lanjut nih, bahasan yang ketiganya itu tentang apa? Oke, nah kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah tentang kisah-kisah. Yang pertama ada cerita Ashabul Kahfi, cerita dua orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya adalah mukmin. Kemudian cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Kemudian cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Oke, dan yang keempat, kemudian pokok bahasan yang keempat adalah tentang beberapa pelajaran penting lainnya
tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, ada sopan santun antara murid dan guru, kemudian beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Nah, setelah pokok bahasan, mungkin ada lagi tuh yang menarik dari dibalik cerita Al-Kahfi ini. Konon, ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi ini. Keempatnya mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menceritakan 7 pemuda atau disebut Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Kemudian yang kedua adalah menceritakan Sohibul Jantain. Beliau merupakan seorang pemilik kebun rindang dan subur, namun kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senang merendahkan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah menceritakan pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang dimana Nabi Musa menyadari bahwa Nabi Khidir itu lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir. Namun permintaan itu ditolak karena beberapa syarat yang tidak dipenuhinya. Kemudian yang keempat adalah tentang cerita Zulkarnain, yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab atau nuzul dari surat Al-Kahfi ini adalah karena orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Nah, menurut riwayat, kaum Quraisy ini memerintahkan 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan Anad bin Al-Hairs. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, dengan menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan Anad bin Al-Hairs ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta tersebut berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Dan sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi." Dan pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musafir. Kemudian kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib. Kemudian yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Nah, mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawabnya bahwa besok pasti akan aku jawabnya tentang beberapa pertanyaan yang kamu tanyakan, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun wahyu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Nah, orang-orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah pun sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy tersebut. Nah, setelah 15 malam menunggu jawaban, kemudian pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu. Yang pertama adalah Quran surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemulungan Rasulullah SAW. Kemudian menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi yang tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi pada ayat 9-26. Kemudian seorang pengembara yang tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh dalam surat Al-Isra ayat 85. Nah, itu merupakan asbabun nuzul dari Quran surat Al-Kahfi. Oke, tadi kan kamu sudah cerita tentang asbabun nuzul dari kenapa diturunkannya surat Al-Kahfi. Kemudian apa sih keutamaan dari Quran surat Al-Kahfi ini? Oke, untuk keutamaannya, yang pertama adalah dipancarkannya cahaya. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, jadi dipancarkan cahaya atau sinar untuk dia sejauh pada dianya
dia serta Baitul Atiq. Tertuang dalam Sunnah Ad-Darimi 3273, juga diriwayatkan oleh Al-Nasai serta Al-Hakim. Dan kemudian yang kedua adalah sebagai kifarat dosa antara 2 Jumat. Nah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat sebelum keluar imam, dikifaratkan dosanya antara Jumat dan disampaikan cahayanya hingga Baitul Atiq. Nah, hadis ini disebutkan oleh Khalid bin Ma'dan dalam kitab Al-Mughni. Kemudian yang ketiga adalah aman dari dosa selama 8 hari dan aman dari fitnah Dajjal. Dari Ali bin Husain, dari ayahnya, dari Ali radhiyallahu anhu, hadis marfu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia terpelihara hingga 8 hari dan tiap-tiap fitnah, dan jika keluar Dajjal, maka ia terpelihara darinya. Diriwayatkan oleh Al-Hafidh Muqaddisi dalam kitab Al-Muhtar. Kemudian yang keempat adalah diberikan cahaya antara 2 Jumat. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda bahwa sungguh siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya diberikan cahaya baginya di antara 2 Jumat. Kemudian yang kelima adalah diberikan cahaya di hari kiamat dan diampunkan dosa. Dosa yang dimaksud ini adalah dosa yang kecil, sedangkan dosa yang besar itu harus melalui taubat nasuha. Sebagaimana yang diriwayatkan, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya memancarkan cahaya di bawah kakinya hingga ke langit dan meneranginya pada hari kiamat, dan diampuni baginya antara 2 Jumat. Dan kemudian yang keenam, itu terpelihara dari fitnah Dajjal, yang dimana sesuai dengan hadisnya berkata Samurah bin Jundub bersabda, Rasulullah, siapa saja yang membaca 10 ayat surat Al-Kahfi secara hafal, niscaya tidak memberi mudarat baginya oleh Dajjal. Nah, itu merupakan beberapa keutamaan, dan masih banyak lagi keutamaan lainnya dari Quran surat Al-Kahfi, terutama bagi kalian yang membacanya pada hari Jumat dan malam Jumat. Wah, banyak banget sih yang didapatkan dari keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini. Nah, itu dia video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.